Sebusai High Five Fest 2022, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat. Salam olahraga, salam sehat, bugar senang. Tentunya bersama saya Desinta kali ini dia spesial sekali. Sebusai Healthy Talk, waduh, Anda mungkin sudah pada tahu, sudah pada paham, tapi sedikit mungkin ya. Ini dia rangkaian acara festival olahraga virtual Sebusai, yaitu sehat, bugar, dan pastinya senang ya. Ini dia High Five Fest 2022, persembahan dari Medigal Jawa bagian Barat PT Pertamina Patraniaga. Dan luar biasa sekali di momen kali ini kita punya tema khusus ya. Temanya apa? Ya, ini dia Sebusai for the Mind. Let's make it fun. Pokoknya fun ya. Dan ini dia kita bakal membahas kesehatan psikologis kaitannya dengan olahraga ya. Ini yang pasti saya tidak akan sendiri di momen kali ini, sudah terlihat terpampang jelas dengan nyata. Ya, ini dia hadir eksklusif di sini tentunya di Sebusai Healthy Talk bersama dengan Coach Afif Kurniawan MPSI. Halo. Ini sedikit perkenalan juga pastinya ya Coach ya. Ini merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Surabaya dan instruktur psikologi coaching lesson olahraga PSSI ya. Oh, saya salamnya apa nih Coach? Salam olahraga. Salam olahraga ya, salam olahraga dan kita akan jawab jaya. Gitu. Oh gitu, oke. Ini Coach kita mau nyapa dulu pastinya untuk para audiens yang momen kali ini eksklusif banget kita sapanya dengan Perwira Pertamina. Ya. Ini pastinya untuk Perwira Pertamina, kenapa kita sapa seperti itu, ini khusus sekali dan eksklusif untuk para pekerja, pastinya pekerja dari Pertamina yang bakal ikutin serangkaian acara olahraga virtual. Pastinya penasaran kan olahraga virtualnya gimana? Kalau udah ngomongin olahraga, pikirannya kemana? Ntar dulu deh mager, ntar dulu deh enggak. Santai. Kita akan bahas tuntas dan pastinya lebih menarik dan menyenangkan. Karena kali ini kita bareng sama Coach Afif. Coach. Hai. Halo sudah berolahraga ke hari ini? Tadi jalan ya. Tadi jalan pagi 10-15 menit cukup. Oh, itu untuk mengawali hari. Luar biasa. Coach gak ganti tanya ke saya pagi ini saya apa? Saya yakin kayaknya sudah rutin jelas ya. Saya sebelum bangun tidur saya akan mengatakan 5 menit lagi deh. Itu rutinitas saya. Itu pasti akan berbeda. Tapi Coach di momen kali ini sebenarnya pengen sih ngebahas tentang psikologis ya. Nah, kaitannya pasti dengan ya, karena kita mengingat lagi nih Coach, mau dibilang 2022 kayaknya sudah eranya kita bangkit. Tapi keterpurukan kemarin di masa pandemi itu kayaknya kerasa banget ya Coach ya. Dan efeknya luar biasa, walaupun pandemi tidak selalu berefek buruk, tapi yang pasti juga kaitannya dengan psikologis yang pastinya, waduh nih teman-teman akhirnya punya kebiasaan baru. Banyak kebiasaan banyak baru. banget. Banyak kebiasaan baru. 2020 ya Coach ya, itu bener-bener marak banget berbagai macam olahraga. Olahraga yang akhirnya kayak akhirnya dipisahkan kembali karena tentunya malah jadi bikin kerumunan. Betul. Apapun itu. Betul. Ini menurut Coach Afif sendiri gimana sih Coach sebenarnya? Ya, jadi saya setuju, kita kan memang sudah mulai beranjak dari 2020 ya, tapi di 3 bulan pertama pandemi itu kita bisa sangat-sangat mengingat gitu ya, betapa membekasnya kita berusaha untuk deal dengan kondisi pandemi awal yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Lalu kemudian kita beradaptasi di tempat kerja, beradaptasi dengan keluarga juga gitu ya. Lalu di bulan kedua dan ketiganya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang terkekang. Dan kebutuhannya adalah kebutuhan gerak ya, kebutuhan gerak. Lalu kemudian akhirnya secara natural kita mencoba mencari aktivitas yang bisa dilakukan itu apa. Nah, muncullah beberapa opsi-opsi akhirnya. Awalnya banyak yang di dalam ruangan kan, ya kan, dalam ruangan ini dan seterusnya. Kemudian karena manusia itu punya nature, kalau terlalu lama di dalam ruangan itu kemudian tidak sehat secara psikologis. Jadi dorongan dasarnya adalah keluar gitu kan. Nah, keluar kemudian kan nggak boleh ya waktu itu untuk olahraga permainan ini itu dan seterusnya, yang dipilih adalah olahraga individual. Ya, yang di belakang Anda ya, sepeda itu banyak sekali waktu itu. Niatnya kan individu ya. Betul, tapi karena banyak yang melakukan, jadi seperti com challenge ya, jadinya kayak peloton banyak gitu, dan itu akhirnya kerumunan sih.
Ya, tapi banyak juga sih yang kemudian akhirnya punya punya mekanisme-mekanisme ya, jadi milih waktu tertentu untuk jalan sendiri dan seterusnya. Oke, tapi emang ya coach ya, saya juga dulu kayaknya zaman pandemi dulu kayak mungkin yang bener banget diungkapin sama coach, karena memang keterbatasan di tempat kerja yang biasanya 1 bulan kerja Yes. disuruh 15 hari aja. Betul. Akhirnya di rumah, orang biasa kerja di rumah nggak punya kegiatan, oh ada sepeda, ayo kita keluar. Tapi Iya, iya. endingnya malah ketemu orang takut lagi. Betul. Endingnya lagi mau kegiatan apa ya, olahraga apa ya, yang nggak ketemu orang. Mikir banget kan coach. Tapi saking kepikirannya coach, bener banget. Kayak ngerasa juga kita-kita ini kayak lebih ke, aduh mau olahraga biar sehat, gerak, ada komenan ntar berkumun, ada lagi kita mau keluar mikir lagi, naik Ya, angka corona, mau di rumah terus nggak bisa. Endingnya nih coach, bener-bener kan kesehatan psikologis kita itu jadi kayak pengaruh Ya. banget. Betul. Harapannya ini dipatahkan oleh spekulasi yang ini. Nah, sebenarnya itu seberapa pengaruh sih coach ini masalah kesehatan psikologis kita dengan kondisi kesehatan nih? Fisik ya. Betul. Jadi masih berkaca pada pengalaman pandemi kemarin, di data kami kan melakukan layanan kepada masyarakat ya, Des, ya. Kemudian HIMSI itu melakukan layanan kepada masyarakat di 3 bulan awal itu banyak sekali yang struggling, cemas ketika di rumah nggak bergerak, nggak beraktivitas, keluar juga sama cemasnya gitu kan. Kemudian akhirnya muncullah beberapa opsi-opsi gitu ya, di rumah olahraga tertentu, di luar dengan pembatasan tertentu gitu. Nah, tetapi kalau yang ditanya adalah sebenarnya bagaimana sih mekanismenya gitu ya. Ini saling mempengaruhi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mens sana in corpore sano gitu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu ya. Sebenarnya itu berlaku kebalikan juga gitu. Jadi sekarang misalkan ya hari ini kita lagi kayak tadi bangun jam berapa? Alhamdulillah pada pagi ini ketemu coach, saya lebih awal. Oke. Sebenarnya lebih awal dari biasanya. Dan buat saya ada waktu di mana saya akhirnya males-malesan sih coach. Oke. Betul. Ada waktu yang dipilih ya. Benar. untuk ya istilahnya ada waktu khusus untuk kita mempersiapkan hari dan seterusnya. Nah, tujuan ini kan untuk membuat kita lebih bugar, lebih aktif, lebih siap gitu kan. Nah, pastinya. Mungkin selama ini banyak dari kita yang berpikir bahwa olahraga itu harus berat, harus yang berkeringat sampai wah mengucur deras gitu. Itu sebenarnya saya. Itu sebenarnya saya. Saya kalau nggak keringetan kok kayaknya jangan-jangan lemak saya masih bertahan. Padahal sesimpel kita bangun tidur gitu ya, kita bangun tidur stretching, kemudian masih di tempat nggak apa-apa. Mungkin ya stretchingnya orang itu kan macam-macam ya, ada yang sangat serius, ada yang apa beberapa orang mengatakan ngulet gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu sudah bagian dari stretching sebenarnya. Nah ini membuktikan bahwa dalam 1 hari kita beraktivitas kita butuh preparation secara psikologis. Sebaliknya kalau kita juga tidak banyak beraktivitas secara fisik, mood kita akan turun, emosi akan mudah sekali terganggu, lebih sensitif gitu ya. Banyak kan teman-teman ya mungkin di kantor di jam-jam tertentu, jam 2, jam 3, jam 4 nih, ini jam-jam rawan. Padahal habis makan siang kan, tapi ini jam rawan ketika mood itu mulai agak turun. Kenapa? Karena kita sudah duduk diam dari pagi sampai jam itu. Kita harus segera merubah ritme fisik itu ya agar kita mendapatkan suasana psikologis yang lebih baik. Jadi kurang lebih hubungannya seperti itu. Berarti sangat berpengaruh ya coach ya. Tapi mungkin coach sering dicurhatin karyawan di mana-mana ya kayaknya. Ini semua karyawan merasakan itu kah? Saya sendiri karyawan. Ya, jadi pada saya masih ingat betul 2021. Jadi kami pernah gitu ya terlibat diskusi dengan beberapa perusahaan. Kemudian karena gini, indeks kebahagiaan mereka di kantor menurun. Yang menyampaikan adalah head dari HRD-nya gitu kan. Ini gimana ya coach ya? Ini kok kenapa ya mereka kok motivasinya turun, emosi menjadi naik, terus kemudian performance kerjanya menjadi parameter-parameternya itu tidak terlalu bagus seperti biasanya. Kemudian kita coba amati selama 1 minggu. Ternyata memang perubahan-perubahan aktivitas yang banyak daring ya, online dan seterusnya itu membuat mereka lebih stres. Kemudian akhirnya pada saat itu kita membuat satu terobosan itu yang kita sebut sebagai workplace exercise waktu itu ya gitu. Nah ini kemudian membuat beberapa orang melihat bahwa oh ternyata olahraga itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh nih,
ini sofa ini bisa kita buat sebagai media. Ya. Saya sih media tidur. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Gimana Coach? Media apa dulu Kak? Jadi misalkan kita sudah terlalu lama jenuh gitu ya, kita tinggal maju ke depan sedikit gitu ya. Kemudian saya bukan trainer ya, bukan coach ya, tapi saya tahu bahwa ada gerakan yang bisa dilakukan seperti ini ya. Kemudian kita bisa. Nah, ini kalau diulang beberapa kali repetisi, kita kan bergerak ya. Kemudian itu akan membuat hormon-hormon juga menjadi muncul dalam tubuh dan kita happy. Itu. Jadi kami berusaha merubah mindset waktu itu bahwa Anda nggak apa-apa di tempat kerja, tapi sebisa mungkin jangan berhenti untuk mencoba melakukan gerakan-gerakan yang tidak selalu monoton ya. Kursi, meja, apa biasanya, pantry. Dong ya, pasti gitu-gitu aja tuh. Terus camilan ya kan, nah itu kan lama-lama tambah. Mentok-mentok mesen makan, nggak sampai pantry, Coach, kan? Bener-bener. Jalannya ke depan ya kan, karena order. Itu olahraga nggak? Itu olahraga nggak? Kalau dibandingkan kalori yang masuk mungkin jadinya enggak. Oh, enggak ya? Tapi ini lagi seru-serunya nih Coach Afif kan tadi nyinggung ya. Sebenarnya kalau di berapa mungkin sudah merasakan kayak jadi lingkungan ini kan benar-benar terasa lebih sensitif. Ya betul. Ya kan? Betul. Aduh, ini sebenarnya seberapa pengaruh sih Coach lingkungan nih? Kalau kita ngomongin lingkungan pastinya tempat kerja, keluarga, belum circle pertemanan juga. Itu sebenarnya berapa pengaruhnya dan luar biasa nggak sama psikologis kita? Jadi gini ya, kondisi psikologis seseorang itu secara individual bisa dirasakan dan bisa dikelola. Tetapi yang banyak tidak diketahui oleh orang lain adalah kondisi psikologis itu juga bisa menular. Dalam artian kalau satu ruangan kita ada yang moodnya nggak bagus, maka suasananya pasti juga akan terbawa, gitu kan. Nah, konteksnya adalah kalau misalkan tadi banyak ya teman-teman kita yang kemudian mengalami kondisi gangguan mood atau mungkin secara emosi menjadi gak bagus, motivasi untuk bekerja menjadi gak bagus juga gitu kan. Kalau nular kan bahaya banget nih. Benar. Yang repot siapa perusahaan gitu ya. Ini yang disebut toxic bukan sih? Nggak sampai ke sana sih, nggak sampai ke sana, tapi itu bisa menurunkan performa kerja dan itu menurunkan kebahagiaan kita dalam bekerja. Nah itu yang berusaha kemudian kita cari cara terbaiknya terus seperti apa ya gitu. Akhirnya ada kegiatan-kegiatan dan saya senang sekali ya Sebuse ini adalah suatu hal yang berjalan di situ gitu ya. Dan saya sangat bangga karena Perwira Pertamina concern pada hal seperti ini. Karena banyak dari beberapa rekan-rekan kita yang bahkan hal seperti ini tuh tidak didorong, tidak didukung gitu ya. Jadi mereka ya udah pokoknya kamu kerja aja gitu. Nah, itu mungkin karena gini ya, dok kan jadi udah kayak dokter ya. Saya membahas sesuatu, kan masalah saya yang dibahas enggak ya Coach ya. Ini sebenarnya gini nih Coach, kayak yang tadi Coach bilang kan bener kan. Ini benar-benar akhirnya kita punya Sebuse. Ini khususnya untuk Perwira Pertamina yang pada dasarnya inilah wadah untuk kita mengelola supaya nantinya jadi kebiasaan atau rutinitas. Karena bekerja itu kan rutinitas ya Coach. Kalau kita nggak bisa mengelola, kita nggak bisa bahasanya lebih, ayolah ini bukan beban. Sering sekali terjadi kan Coach, ini dianggap beban dan akhirnya yang Coach bilang itu seperti kayak penurunan kualitas kerja. Terus kayak ada tambahan lagi, misal ada satu rekan kerja yang moodnya mungkin dia tidak bisa kelola dengan baik, akhirnya membuat mempengaruhi lingkungan yang lain. Dan ini yang kadang merasakan jadi kayak aku males di divisi ini karena satu toksik. Padahal mungkin tuh bukan toksik yang bukan toksik karena relationship-nya ya, tapi lebih kepada bagaimana suasana perasaan seseorang itu semudah itu bisa membawa situasi di lingkungan kerja itu juga bisa positif bisa negatif gitu. Sepowerful itu sih gitu. Ini bisa disebut after pandemic nggak sih Coach sebenarnya? Saya khawatir kita masih di dalamnya ya. Oh, masih. karena kalau misalkan kita bilang after, nyatanya juga masih terjadi ya kan. Terus kalau misalkan kita bilang masih berangsur membaik gitu. Jadi kalau saya pribadi secara psikologis sebaiknya kita memindset bahwa kita masih belum 100% aman, tetapi kita harus sudah mulai lebih mengupayakan hal-hal yang lebih sehat secara psikis maupun secara fisik maupun secara psikis. Gitu. Oke, ini terutama ya Coach ya untuk Perwira Pertamina sendiri pastinya. Ini kan tadi sudah sedikit tersinggung ya. Ini masalah physical exercise. Sebenarnya kalau sekarang kita ngomongin physical exercise, ada nggak sih yang lebih advance-nya tuh gimana gitu? Advance-nya ya, advance-nya. Jadi
di 3 tahun terakhir itu ada banyak sekali kegiatan fisik gitu ya, latihan fisik yang dipilih gitu. Nah, berjalan, berlari, bersepeda gitu ya, atau workout yang sifatnya itu kemudian terukur. Nah, sebenarnya kata advance-nya itu bagi kami di ranah psikologi olahraga adalah bagaimana kita itu berusaha untuk merencanakan apa yang mau kita lakukan. Karena kami juga paham kok, mau memunculkan mood untuk latihan aja itu udah 3 step sendiri gitu. Kadang kita besok mau ini, besok mau jogging gitu ya. Terus kemudian besok harinya bubur ayam enak nih gitu. Akhirnya kemudian sudah berangkat ke lapangan belok. Nah, ini ada step-stepnya. Advance itu berarti kita siap untuk merencanakan, kemudian berkomitmen. Kalau untuk jenis olahraganya, itu mari kita coba untuk yang simple tetapi kemudian impact-nya besar. Simple itu maksudnya mudah untuk dilakukan, tapi impact-nya secara fisik maupun psikologis juga besar gitu. Saya khawatir kemudian rekan-rekan merasa bahwa olahraga kan sangat mahal, olahraga kan equipment-nya, gear-nya, ini itunya itu banyak sekali. Nah, ini menjadi excuse kan ya. Kemudian itu menghambat kita untuk melakukan itu. Jadi kalau saya pribadi sih yang paling mudah adalah berjalan. Gitu ya. Nah, berjalan mudah kan? Tapi kalau advance mau berapa langkah? Oke. Nah, itu. Itu ada harus terukur mau berapa langkah itu. Lari juga sama. Lari itu mudah sekali gitu kan. Tapi di tahap awal kita mau pakai patokan waktu atau mau pakai patokan jarak. Nah, kita harus ngukur juga karena hati-hati rekan-rekan juga perwira Pertamina, kita harus kenal. Nah, advance itu adalah bagaimana kita mengenali kebutuhan kita di olahraga dan kemudian kita mencoba mempraktekkannya. Dan kita butuh bertahap ya untuk itu, jangan tiba-tiba langsung ikut ultramaraton gitu. Waduh, ya jangan juga gitu ya. Oke, itu levelnya sangat tinggi gitu ya, tapi untuk sampai ke sana nanti dulu. Kita coba yang simple tapi kemudian kita terencana dengan baik gitu ya. Jogging, running, walking, terus kemudian workout gitu ya. Dan workout itu sekarang yang seru adalah kita sudah boleh untuk melakukannya tidak hanya individual tapi berkelompok dengan teman-teman. Oke. Tapi ya coach ya, bener sih kayaknya yang disebut sama coach tadi, mungkin juga ini yang dirasakan juga oleh perwira Pertamina, bahwasanya kayaknya banyak adu-adunya deh coach. Aduh, waktunya kapan ya? Aduh, kok mager ya? Aduh, kok stres ya? Aduh, kok aduh. Betul. Ini gimana ya coach ya, biar motivasi dan nggak cuma motivasi aja, bener-bener yang kayak tadi coach bilang, akhirnya kita punya keinginan yang niatnya sudah ada. Kita kerjakannya kapan, terus kita gimana biar itu menjadi sesuatu yang bisa benar-benar jadi rutinitas dan terukur, kayak tadi nggak cuma asal jalan-jalan aja, asal apa-apa aja gitu. Gimana sih coach? Jadi ini ya, perwira Pertamina, itu adalah sinyal. Oke. Ketika kita mau melakukan sesuatu, nah itu adalah sinyal. Sinyal di mana kita sedang berada. Kalau by teori, jadi ada teori namanya Precaution Adoption Process Model, ada 7 stage. Itu adalah stage dari 2 ke 3. Dari kita itu unengaged dengan apa yang mau kita lakukan, mau ke engage gitu. Nah, justru kalau teman-teman punya mekanisme alamiah itu tadi, itu kalau saya pribadi ya sebagai psikolog dan juga konsultan di ranah psikologi olahraga, saya lebih senang. Berarti kita punya awareness. Ya kan? Kita sudah punya awareness bahwa saya perlu nih melakukan itu. Cuman saat itu excuse-nya masih banyak. Jadi muncullah kata itu tadi. Nah, pertanyaan tadi kan bagaimana caranya? Iya. Biar bener-bener nggak, kalau niat mah niat ya. Pasti kita kan niat ya coach ya. Niat itu sudah di awal. Betul. Tapi jangan sampai kayak ibadah, niatnya sudah dinilai, tapi kan ini belum ada. Sebenarnya belum ada pergerakannya nih coach. Pengen itu bener-bener yang akhirnya ini menjadi motivasi tersendiri, terus benar-benar yang kita punya tujuannya, yang keberlanjutannya tuh benar-benar kelihatan loh coach. Saya punya satu pertanyaan ya. Misal, Desi mau beraktivitas fisik, muncul gitu. Biasanya apa yang diaduhkan? Aku paling penting itu ada di waktu sih. Waktu ya? Iya. Kayak pertama kan memang lagi latihan ya coach. Terus ntar di tahap yang selanjutnya itu aku membatasi dengan waktuku cuma 20 menit deh atau 30 menit. Tapi kayak cuma baru jalan kaki sini situ aja udah 15 menit. Kayaknya masih deket dan ini jangan
jangan-jangan itu kan aduh kan Hmm, otomatis ya, hmm, hmm. otomatis, ya Otomatis, ternyata ya. otomatis. Jangan-jangan ini emang bener-bener yang namanya aduh aku jangan-jangan olahragaku kali ini nggak terukur Nggak dan nggak terukur. ada impactnya buat diriku Ha, ha, sendiri ha, ha, gitu loh. Oke. Aku itu bener-bener itu yang aku pikirin. Jadi apa lebih baik kita tidur saja? Aku kayaknya balik lagi ke situ udah ya, mager aja ya gitu. Oke, ketika kita ada kata aduh gitu ya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi apa penyebab kata aduh itu. Tadi disampaikan adalah waktu kan. Iya. Rencananya 20 menit, tapi mampunya 15 menit. Ya udah, aduhnya ditutup, ya udah kita jalan hari ini 15 menit. Oh, paham coach. Ya. Jangan terlalu pikirannya jauh-jauh Pak ya. Coach. Nah, gitu. Jadi jangan langsung lompat ya, teman-teman. Karena Jadi lompat. aku kadang lihat gini coach teman-temanku, nah ini nih Ah. mungkin ya banyak juga perwira Pertamina yang merasakan baru mau mulai tapi ternyata ada juga perwira Pertamina yang lain sudah kayak ini tuh udah bener-bener wah atletnya Ya. deh di kantor di Ya, divisi ya, itu ya, ya. ini pentolanya. Jadi Betul. kayak ngerasa dibanding-bandingin gitu loh coach sebenarnya. Memang dibandingkan adalah hal yang paling tidak nyaman. Itu tuh coach, gimana tuh coach? Betul. Jadi gini, di lingkungan kita tuh pasti ada berbagai macam level gitu ya. Dari rekan-rekan yang sudah memiliki ritme physical exercise. Jangan merasa bahwa kita berkompetisi dengan mereka. Sebenarnya kompetisi kita adalah kompetisi dengan diri kita sendiri. Contoh misalkan, saya punya nih satu rekan kerja, dia kemarin itu ikut Mantra Summit yang lari naik turun gunung. Ya kan? Padahal kami dulu awalnya sama-sama, kita jogging sama-sama, kita lari sama-sama, tapi dia sekarang ada di level itu. Apakah saya perlu merasa terganggu? Nggak usah. Oke. Karena secara ritme, aktivitas, kegiatan dan lain sebagainya kita beda gitu kan ya. Tapi jangan sampai kemudian dia punya alasan untuk membuat kita itu kemudian kamu sekarang nggak melakukan gerakan apapun, nggak latihan apapun, lalu kita mengiyakan. Nah, kita sama-sama olahraganya tapi kemudian levelnya aja yang berbeda. Nggak perlu masa berkecil hati karena kita sesuaikan dengan kemampuan aja. Tadi 15 menit itu udah banyak loh, ya kan? Karena di tahap awal kadang-kadang ada yang cuma 5-7 menit, itu pun juga nggak masalah. 15 menit ya coach ya. Mau tahu detailnya? Jalan, warung, berhenti, jalan lagi, jajan, jalan lagi. 15-nya di situ. Mungkin kalau jalannya 5 menit coach. Ya, tapi Ini happy konsisten. kan? Nah, itu tapi happy coach. kan? Nah, Kalau ngomongin biar kita supaya tetap ngejalannya happy, kalau jujur ya coach ya, mungkin beberapa juga perwira Pertamina pengennya kan karena ya mungkin sudah di tempat kerja dengan serangkaian kegiatan pekerjaan yang Ya. memang mungkin kadang membuat berpikir lebih keras. Terus kita pengennya benar-benar yang berkegiatan olahraga yang sesuai dengan tema kita pastinya sebuse ya kan, sehat ya kan pengennya, tapi juga tetap senang. Ya, ya, Nah ya. ini nih coach. Jadi gini, jangan sampai kita berolahraga, tapi kita nggak bahagia. Wis, itu kayak quotes ya. Karena gini, sebenarnya apa yang kita lakukan di olahraga itu adalah untuk membuat kita punya benefit, dapat benefit gitu ya. Benefit dari olahraga itu kembali ke personal. Saya dulu ketika saya belum mengajar gitu ya, masih SMA, kuliah dan seterusnya, jenis olahraga yang saya lakukan adalah olahraga kompetitif. Kenapa? Karena saya berkompetisi dengan teman-teman, karena saya ingin jadi atlet, ini itu dan seterusnya. Jadi intensitas, frekuensi dan seterusnya itu tinggi sekali. Tapi ketika saya sekarang bekerja, apakah saya masih harus sama dengan itu? Saya hanya mengejar benefitnya sekarang adalah saya daya tahan tubuh bagus, kualitas tidur tercapai, di lingkungan pekerjaan kemudian kita bisa dengan suasana perasaan yang positif, itu aja benefitnya. Sehingga yang saya lakukan sekarang adalah olahraga yang membuat saya bahagia gitu. Jalan, lari, 10-15 menit lari, kemudian 10 menitnya jalan gitu sih Mbak. Setelah itu mampir kuliner juga nggak apa-apa sih. Nggak haram ya coach. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting nggak cuman kuliner aja tanpa ada aktivitas fisik kan, nah itu. Oke, mungkin jadinya gini ya coach ya, kayak tadi coach singgung intinya adalah bagaimana kita fokus buat diri kita dulu. Ya, betul. Benar kan coach kan? Betul. Bahwa mungkin juga untuk perwira Pertamina bahwasanya ternyata olahraga targetnya jangan teman. Targetnya jangan yang kita lihat di mana-mana. Kita fokus dulu ke diri kita, nanti target itu akan terlihat sendiri ya coach. Betul. Untuk konsistennya pastinya kelola perasaan, kalau memang hobinya senangnya atau ya kita jalan sehat ya coach ya. Ya. Mungkin kalau sepedaan terus sampai ya sepedanya nih mungkin perwira Pertamina ya fokusnya nih
oh ada nih Pujasera nih, ya nggak apa-apa, coach nggak apa-apa juga ya. Ya, Kembali setelah ke coach ya. as a reward mungkin nggak apa-apa ya, karena sebenarnya prinsip dalam olahraga yang kita coba diskusikannya adalah we need to create our own happiness ketika melakukan gerakan itu, nggak usah comparing dengan yang lain gitu. Oh dia larinya udah 10 kilo ya kan, atau half marathon gitu. Kita mampunya 3 kilo ya nggak apa-apa. Ya kan, selama itu bisa bikin kita seneng gitu ya, happy, terus kita bikin segar bugar dan seterusnya, nggak ada masalah dengan itu daripada kita paksakan gitu kan, terus kemudian besoknya apa namanya, ototnya kaku semua, tidur jadi nggak nyaman karena kita over dan seterusnya, malah nggak senang kan itu. Jadi kita ya perwira Pertamina, jadi kita yang harus menentukan indikator kebahagiaan ketika berolahraga itu harus kita sendiri. Oke, ini mungkin jadi tergambar ya. Emangnya kita harus ketemu dengan seseorang yang bener-bener tahu di bidang ini. Karena kadang kalau dari temen, dari mulut itu kayak jadi penuh di pikiran kita kan coach. Terkadang tuh coach, dan itu menjadi beban tersendiri pastinya. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin, ini kan sebenarnya pengennya ya coach ya. Kalau misal endingnya ntar kita sudah konsisten sendiri, udah sesuai memotivasi diri sendiri dengan tahapan yang pastinya nanti meningkat, kan kayaknya tetap meningkat ya coach. Iya. Lah, gimana sih coach sebenarnya nih? Ini nih kita pengen ngebuat lingkungan yang positif akhirnya. Jadi dari kita untuk nantinya bisa nih satu divisi atau satu fungsi itu bisa ikutan bareng, dan yang pasti juga ini yang paling penting adalah lingkungan yang positif secara psikologis. Yeah. Karena itu menurut aku sih bakal ngaruh ya, terutama untuk perwira Pertamina yang mungkin berolahraga dengan sama-sama perwira Pertamina, terus akhirnya dari 1, 2, 5 sampai 1 tuh divisi tuh coach. Pengennya kan gitu. Karena yang pasti nih coach ya, ini khususnya ini kan akan ada reward tersendiri. Oh, oke. Ini apalagi kalau sudah ada. Ini sudah pembahasan kita sudah serius ternyata ya coach. Ini karena kita ada rewardnya sendiri untuk jumlah partisipan terbanyak. Iya, karena spesial sekali ya tentunya ya. Ini dia Sebuse High Five Fest 2022. Ini benar-benar luar biasa untuk perwira Pertamina tersendiri pastinya tuh. Baik. Ini pengennya kayak gitu coach, cuman gimana ya coach ya caranya supaya benar-benar tercipta tapi nggak ada fake-fakean, toksik-toksikan, dan jadi satu tuh. Ada 2 opsi. Okay. Opsi yang pertama ini opsi yang menyenangkan. Opsi yang kedua ini agak sedikit tidak menyenangkan ya, tapi ketika dilakukan akhirnya menyenangkan. Nah, kita ke opsi yang pertama dulu ya. Boleh. Nah, di opsi yang pertama adalah kita pakai perspektif individual dulu. Jadi, kita lihat ini adalah sebuah, nantinya akan ada challenge ya kalau saya tidak salah ya. Akan ada challenge. Ini sebuah challenge. Kita maknai sebagai kebutuhan personal dulu. Nah, ini opsi yang pertama. Berarti saya mau milih apa nih? Ada ride, ya ada walk, run, ride, dan walk out. Kita jangan semuanya lah, ambil aja salah satu gitu kan. Kemudian di mana kita bisa sangat optimal di sana gitu. Ya udah di situ dulu. Ya kemudian misalkan, tapi kan jalan nggak keren gitu kalau dibandingkan itu. Sekali lagi jangan dibanding-bandingkan. Udah jalan-jalan aja nggak apa-apa gitu ya. Ini cara yang pertama. Jadi kita secara personal nanti akan banyak kan yang mengikuti gitu ya. Kemudian akan nular ke yang lain. Cara yang kedua adalah biasanya di satu bagian gitu ya, ada beberapa yang sudah terbiasa melakukan olahraga. Betul ya? Iya, nah, betul. Cara yang kedua ini agak sedikit tidak menyenangkan, tapi hasilnya nanti akan menyenangkan. Jadi, kalau teman-teman yang sudah terbiasa berolahraga, melihat ada teman yang lain itu mungkin masih banyak aduh, banyak excuse dan seterusnya, jangan dipaksa. Tapi tolong dibohongi dikit. Oke. Motivasinya bagus ya. Biasanya kalau dari sini, ini rata-rata akan menjadi timbul rasa untuk memulai nih. Gimana artinya tuh, gini, coach? Gimana tuh? Bukan berarti saya membolehkan membohongi ya, enggak. Tapi maksudnya gini, biasanya orang yang banyak aduhnya di awal itu belum ada experience kan, sehingga kita perlu bohongi dikit lah. Ayo kita jogging yuk, jogging ringan 5-7 menit gitu ya. Nanti ketika kita lihat 7 menit gitu, udah 7 menit nih belum. Oke. Ya kan? Membohongi dengan cara yang nanti kemudian ketika selesai gitu ya, kemudian kita tunjukkan, kamu sadar nggak tadi sudah lari berapa lama gitu ya?
10 menit loh ternyata gitu, dan kamu bisa. Nah akhirnya muncul, oh ternyata saya mampu, saya bisa. Nah ini cara yang kedua. Jadi satu adalah level individual, dua adalah teman-teman yang sudah terbiasa melakukan physical exercise atau mungkin ada aktivitas olahraga. Mari kita tularkan ke teman-teman yang lain itu tadi, membohongi secara positif. Oke, inilah dia, luar biasa sekali, khususnya pastinya untuk Perwira Pertamina. Ini untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat pastinya ya. Ternyata oke juga ya coach ya. Opsi 1 saya masuk. Opsi 2 saya lebih masuk. Kayaknya saya yang 2 deh. Saya biasanya lebih dimotivasi Jadi dengan ditarik nomor 2. kan Benar, ya, jadi dipaksa gitu. ternyata sampai selesai, tahu nggak? Tadi kita jogging itu 15 menit. Padahal targetnya kan cuma 7 menit. Bisa kan? Walaupun sama jawabnya ama, ya Allah, ya Allah. Oh iya bisa juga ya. Dan sebenarnya coach ya, ini kan kalau kita bilang tadi benar kan coach kan, ada ya jalan, ada juga mungkin lari, atau mungkin pengen sepedaan, atau ya jelas lah kalau saya pasti workout lah ya. Ini pastinya disesuaikan dengan diri kita dulu ya coach ya. Betul. Oke, kalau memang kemampuannya belum sampai situ, jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Dan juga gini, ada satu kajian yang menarik. Jadi diri kita tuh kan punya kepribadian ya. Kita punya kepribadian, jadi carilah jenis olahraga yang cocok dengan kepribadian Anda. Kalau Anda tidak terbiasa untuk melakukan aktivitas olahraga yang komunal gitu ya, permainan ini itu dan seterusnya, ya sudah, ambillah pilihan dari pilihan tadi itu yang memang membuat Anda bisa fokus dengan diri sendiri. Sebenarnya semuanya bisa ya gitu ya. Misalkan riding, bersepeda misalkan gitu. Ya udah, Anda silakan ambil itu tanpa harus ikut rombongan. Jogging misalkan nggak usah rame-rame tapi sendiri gitu. Ini untuk kepribadian mungkin ya let's say introvert lah ya, tertutup gitu dan seterusnya. Tapi kalau Anda adalah punya tipe kepribadian yang energinya itu selalu rasanya nggak nyaman kalau nggak ketemu dengan banyak orang, justru sebuse ini adalah momen gitu ya, dimana kita malah sebaiknya melampiaskan energi kita tuh secara positif gitu. Ada banyak sekali opsinya, termasuk yang tadi itu. Yang tadi mekanisme dibohongi itu banyak dilakukan oleh cyclist, Desi. Pesepeda. Kapan finishnya? Bentar lagi. Oke, gitu ya. Berapa lama lagi? Dikit gitu ya. Terus tapi sampai akhirnya sampai 20 kilo, 40 kilo gitu. Gak nyangka finish juga ya. Finish juga ya, meskipun akhirnya kemudian merasa kesal gitu kan. Tapi akhirnya kita bisa dipaksa untuk mengukur, oh ternyata saya mampu. Oh ternyata happy ya seperti ini ya. Ya kalau ada keselnya dikit sama teman, oke lah selesai hari itu aja. Luar biasa ya coach ya. Memang kalau masalah olahraga kayak tadi coach bilang, mungkin ini jadi solusi juga buat Perwira Pertamina yang ya kalau aku pribadi kita baru mulai pasti merasakan, aduh kok yang satu sudah sejauh itu tahapannya. Mungkin bisa latihan dulu sendiri. Bisa. Kalau sampai tahapan yang mungkin sudah udah percaya diri nih coach ya, nanti baru bergabung dan ikut rame-rame. Itu mungkin lebih solusi ya coach ya. Bisa, latihan sendiri bisa, tapi kembali lagi tadi ke kenyamanan kita sih. Kalau misalkan ternyata latihan sendiri itu ternyata jauh lebih nyaman, ya sudah nggak apa-apa. Atau juga nanti bisa dilakukan secara virtual juga kan untuk parameter capaiannya kan gitu. Prinsipnya adalah jangan merasa mudah untuk tidak nyaman ketika berolahraga, karena sebenarnya itu harus kita sesuaikan dengan banyak faktor. Contoh saya misalkan, saya bukan tipe orang yang suka untuk basa-basi. Jadi kalau misalkan saya ikut kegiatan misalkan lari dan seterusnya, saya akan menghindari kontak dengan orang untuk ngobrol ini itu dan seterusnya. Saya hanya fokus dengan lari aja. Udah gitu. Saya akan fokus dengan lari, bikin playlist. Itu sangat membantu, gitu kan. Apa yang kita dengarkan di jalan dan seterusnya itu sangat membantu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tipenya berbeda, ya nggak masalah, datang lebih awal, ngobrol dulu ini itu dan seterusnya. Prinsipnya adalah pada akhirnya kita nggak bisa kok menemukan alasan kenapa ya kita harus excuse ya, kenapa kok kita harus banyak kata aduh ya, itu enggak. Karena sebenarnya olahraga itu akan menemukan tipe kepribadian yang pas, tipe kepribadian yang pas akan menemukan olahraga yang pas dengan levelnya juga. Pastinya ya. Tapi nih coach, ini pandangan tersendiri. Ini lagi seru banget pastinya kalau dibahas ya. Ini nih coach, menurut coach gimana ya? Ini benar-benar hal yang satu kata deh, healing, kaitannya sama healing ya. Ini gimana sih coach menurut coach sendiri, tren olahraga ini tuh benar-benar jadi kayak sekalian healing nih gitu. Ya,
Itu gimana tuh Coach? Tidak ada yang salah sebenarnya ketika memang kebutuhan olahraga itu adalah untuk memulihkan kondisi-kondisi psikis yang sedang berada pada fase terendah, gitu ya. Jadi misalkan teman saya yang kemarin ikut summit, ya, dia finish setelah berlari kurang lebih hampir 28 jam. Itu nggak kebayang kan, itu gila, kamu lari 28 jam gitu ya. Saya tanya gitu kan, apa yang kamu dapatkan gitu kan? Saya merasa menemukan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Komunikasi saya dengan Tuhan. Healing itu kan macam-macam ya. Bener. Healing macam-macam karena selama ini ternyata dia merasa jauh ini itu dan seterusnya. Olahraga membuat dia akhirnya pulih dari sisi itu. Ada juga rekan-rekan yang olahraganya itu kemudian hanya jalan 6.000 langkah gitu ya, 6.000 langkah sampai 8.000 langkah gitu. Kemudian setelah dia selesai dia merasa jauh lebih baik. Secara psikis dia merasa lebih segar gitu ya, lebih fresh. Itu juga bisa dimaknai sebagai healing gitu. Yang tidak boleh dimaknai sebagai healing adalah kita datang ke tempat latihan, foto-foto, posting dan seterusnya. Sorry nih, aku lagi healing. Kebutuhannya adalah konten media sosial misalkan. Itu keliru. Healing itu sangat personal. Perwira Pertamina, healing itu sangat personal. Dan pasti ada alasannya kenapa kita memerlukan itu. Dan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan kita untuk terhindar dari depresi dan gangguan kecemasan adalah olahraga. Jadi mari berolahraga. Dan sebenarnya juga ya, Perwira Pertamina mungkin ini olahraga kalau dibilang bukan hal yang mahal. Sama sekali. Bukan ya? Sama sekali. Tergantung apa yang mau kita pemilihannya lakukan ya. Tergantung. Kalau misal kita ngomongin jalan, oke, jalan saja gitu kan. Kalau ngomongin kita pengen lebih ke, aduh pengen lari deh. Haruskah pakai ini, haruskah pakai itu, haruskah pakai apa? Sampai akhirnya kita ngomongin sepeda, haruskah yang ini, itu. Itu limitless. Iya kan Coach? Iya. Gini, saya tidak ingin terjebak pada pemaknaan bahwa olahraga itu murah atau mahal. Karena sebenarnya itu relatif. Bahkan jalan aja bisa jadi mahal kok. Ya kan, lari pun juga bisa jadi mahal kalau misalkan kita pakai perlengkapan yang memang sangat standarnya tinggi ya. Harus pakai compression sock misalkan, sepatu yang begini begitu misalkan. Murah atau tidaknya tergantung tujuan kita gitu. Dan jangan ragu untuk menetapkan motivasi. Maksudnya gini, kalau Anda mampu gitu ya dan membuat merasa bahwa aku pengen olahragaku keren, itu bisa jadi motivasi. Inilah dia ya kan, motivasi karena lifestyle juga. Kan betul. Sepedanya apa tuh, jadi semangat. Sepatunya apa nih, nggak ada masalah selama kita mampu dan tidak terbebani untuk memprovide itu ya. Dan ini motivasi loh Coach. Waduh, sepedanya apa tuh, udah kita beli sehari 2 hari seminggu. Enggak, akhirnya keinget harga. Boleh deh setiap hari aja deh. Motivasi bisa. Ya Coach ya. Oke. Betul. Dan yang pasti Coach Afif, nanti kita akan bahas banyak banget nih Coach, masih banyak nih yang mau aku tanyain nih Coach ya. Perwira Pertamina pastinya masih ini dia spesial talk sekali, saya Buse Healthy Talk. Waduh, yang jelas tentunya masih bersama Coach Coach Afif. Ini spesial banget nih karena yang pasti Perwira Pertamina kali ini benar-benar dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat. Ini benar-benar yang ngikutin Perwira Pertamina ini. Kalau kita ngomongin bagian barat itu gede banget loh. Iya. Nah, sebenarnya Coach, kalau kita tadi banyak banget yang udah kita bahas itu seputar ya psikologis olahraganya gimana nih. Nah, sekarang aku pengen tahu deh Coach, misal olahraga nih, terus bener-bener ada efeknya nggak sih Coach ke psikologis kita sebenarnya? Iya. Sebenarnya efeknya tuh langsung bisa kita rasakan setelah kita menyelesaikan olahraga itu kok gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa efek olahraga terhadap kondisi psikologis gitu ya. Bersamaan dengan aktivitas itu, bersamaan dengan kita mengeluarkan keringat, bersamaan dengan tubuh kita bergerak, ada pelepasan hormon kan. Happy chemical itu keluar semua tuh. Nah, kemudian itu akan membuat kita efeknya ya. Pertama, kita bisa lebih clear dalam memandang masalah.
Jadi kita bisa lebih jernih dalam berpikir dan melihat situasi. Banyak loh teman-teman kita yang bekerja gitu ya, dan saya pikir rekan-rekan perwira Pertamina juga banyak yang akan mengalami hal yang sama gitu ya, stuck gitu ya dengan suatu kondisi gitu ya. Kemudian selama ini kita kemudian memilihnya adalah, oh aku tak ngopi deh, oh aku tak kuliner deh. Coba deh satu waktu gitu ya, sore ambil waktu khusus untuk treadmill. Setelahnya Anda akan memandang permasalahan itu dengan cara yang lebih segar gitu ya, lebih baik, lebih jernih gitu. Karena saat itu kita beban-beban itu tereduksi gitu ya. Terus yang kedua, kualitas istirahat kita akan lebih baik gitu ya. Karena biasanya persoalan psikologis itu terakumulasi di malam hari dengan gangguan tidur. Kita membawa stres kita ke dalam rumah gitu ya, atau tempat tinggal karena pekerjaan dan seterusnya. Kalau tidak kita rilis dengan olahraga, maka kita akan tidur dalam kondisi stres. Besok paginya Anda sudah tidak 100% lagi. Nah ini adalah aspek psikis nih. Jadi sebaiknya satu hari ya, misalkan oke, hari ini kita nggak sempat outdoor activity, mungkin sore setelah bekerja gitu ya, ambil waktu untuk olahraga, atau mungkin malam juga disarankan tapi tidak yang berat gitu ya, karena kita mau istirahat gitu. Mungkin olahraga yang ringan di dalam ruangan gitu ya, itu bisa 10-15 menit, kemudian kita istirahat gitu ya. Itu beda sekali efeknya, dan besoknya lebih segar lagi gitu. Oke, Perwira Pertamina terutama ini spesial sekali. Perwira Pertamina, sekali lagi coba tanyakan pada diri Anda. Ya, jadi saya saja tersinggung Coach Afif mengatakan mungkin malam hari jadi nggak bisa tidur. Alasan saya selalu apa gara-gara saya megang smartphone ya, sering megang smartphone. Tapi coba deh Perwira Pertamina, yakin nggak kalau ternyata ini mungkin dari tumpukan-tumpukan satu hari ini kita ngapain aja dan benar-benar belum lega ya Coach ya? Belum istilahnya belum terilis lah, belum lepas lah gitu. Dan endingnya benar-benar memang ngaruh banget, apalagi kan waktu terbaik adalah waktu istirahat ya Coach. Betul. Oh, jangan iya ya Coach ya. Kalau saya pribadi ya, dengan ritme pekerjaan gitu ya, terutama teman-teman yang di perusahaan gitu, memang sangat sulit untuk mencari waktu khusus gitu. Kalau saya pribadi lebih suka sore hari. Sore hari itu dan dalam perjalanan menuju pulang itu kita sempatkan lah, kemudian 10-15 menitnya ada aktivitas tertentu. Pulang tinggal mandi gitu ya, makan, istirahat, terus mungkin ada sedikit persoalan yang harus kita pikirkan gitu ya, untuk esok harinya, tapi karena kita sudah beraktivitas fisik, kita udah lebih siap lagi gitu ya. Kalaupun tidak tuntas malam itu, besok kita udah lebih segar lagi gitu ya. Dan di beberapa jurnal, di penelitian itu disebutkan bahwa kualitas pekerjaan dari mereka yang bekerja di perusahaan dan seterusnya, itu ketika ada physical exercise menyertai gaya hidupnya, itu lebih bagus. Jadi performanya akan meningkat. Tentu teman-teman berharap karir juga akan meningkat kan gitu. Pasti sih. Cuman mungkin benar juga ya Coach ya, kalau kita ngomongin, Coach sering nggak mungkin menjumpai gitu beberapa, mungkin kalau kita ngomongin khususnya ya untuk Perwira Pertamina sendiri, ini benar-benar yang namanya rutinitas sudah padat, tapi ada yang masih menyempatkan dengan serangkaian kegiatan yang mungkin sebenarnya kalau dilihat 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan efeknya berimbas sendiri ke kerjaan dan kualitas kerja. Pernah nggak menjumpai ini? Pernah. Jadi gini, ini yang menarik adalah saat ini semakin banyak ya masyarakat kita yang aware pada kebutuhan itu. Jadi di kantor itu kadang kita bisa jumpai ada yang bawa matras. Ya kan, di kantor itu kemudian ada beberapa jenis sepatu gitu ya. Kenapa kok ada beberapa jenis sepatu? Iya, karena saya misalkan rekan-rekan yang di Jakarta jalan mau ke busway, haltenya busway, kemudian kita memilih jalan yang agak sedikit memutar, itu sudah olahraga, ya kan. Terus matras misalkan itu, ya udahlah sambil nunggu jam macet nih misalkan gitu ya udah kita yoga sederhana misalkan seperti itu. Atau mungkin smartphone sekarang ada banyak sekali aplikasi. Betul. Dan ada banyak sekali gerakan-gerakan kalistenik yang bisa dipilih dengan level yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita pakai itu, terukur sekali gitu. 10-15 menit satu hari itu akan membawa dampak yang luar biasa pada happy chemical, kondisi psikis Anda akan lebih baik, dan otomatis kualitas pekerjaan juga akan meningkat. Coach, ini sih pertanyaan yang memang karena
ya saya pribadi Ah, dan pastinya perwira Pertamina akan merasakan ini ketika kita baru mulai nih coach. Ya kayak tadi coach bilang, Ya, saya ya. adalah salah satu orang yang workoutnya itu ikut sosial media. Oke, Nah, nggak masalah. tapi ternyata ketika aku ikutin tuh oke lah dia durasi cuma 1 menit, tapi buat aku itu benar-benar pegelnya sampai tampar dan aku merasa apa seperti dengan kondisi seperti saya siap bekerja itu tuh coach. Ya, itu tadi kenapa kita perlu untuk mengukur apakah ini cocok untuk kita gitu ya. Terus tiba-tiba kita langsung pilih aktivitas olahraga jumping jack gitu ya. Terus kemudian apa itu monkey climb gitu ya. Ini kalau orang Jawa kan jadi bilang jarem semua gitu ya, sakit semua nih ototnya. Jadi pekerjaan juga tidak bisa produktif lagi gitu. Nggak usah langsung yang ke situ sih. Jadi kita coba yang ringan sekali, stretching dengan variasi gerakan menuju ke yoga. Nanti kalau sudah terbiasa dengan berkeringat, nafas juga sudah lebih baik gitu ya. Baru kita naikkan lagi levelnya bertahap. 1 minggu, 2 minggu itu nggak apa-apa. Jangan terburu-buru kalau olahraga. Malah kita nggak dapat manfaatnya kalau terburu-buru. Harapan saya 1 kali olahraga Tiba-tiba bahkan langsung ini ya. turun gitu. Ini perwira Pertamina ya. Tentunya inilah dia spesial sekali dengan tema kita hari ini. Jangan lupa ya temanya ya. Sebuse for the mind, let's make it fun. Kalau nggak fun, bukan Sebuses, oke? Dan pastinya masih bersama saya Desina dan juga Coach Afif spesial di Sebuse Healthy Talk. Coach Alvin, waduh, ini saya mau ada pertanyaan selanjutnya. Karena yang pasti rata-rata perwira Pertamina akan lebih menanyakan ini nih Coach. Ya. Ya, ini menurut Coach sih gimana ya buat kayak workplace exercise? Ini gimana Coach? Karena kan memang tentunya serangkaian acaranya ini pengennya teman-teman nih buat seluruh perwira Pertamina tuh ikut gitu loh. Ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya sih senang banget gitu karena workplace exercise itu adalah konsep yang sebisa mungkin dilakukan oleh semua perusahaan. Tapi ternyata dalam perjalanannya sejak 2020 sampai sekarang itu belum semuanya ada. Nah, levelnya masih individual sekali lah. Nah, ketika ini dilakukan oleh Pertamina Patraniaga, jadi saya pikir ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita dukung. Dan perwira Pertamina juga perlu terlibat di dalam kegiatan ini gitu karena kalau kita berpikir bahwa workplace exercise itu berat dan seterusnya, hey halo ada ini gitu ya, ada kegiatan yang terfasilitasi dengan baik, disiapkan dengan baik dan karena ini nanti menggunakan perekapan data yang sifatnya aplikasi, maka kita tidak perlu lagi untuk kemudian merasa temanku udah bisa begitu aku kok belum ya, nggak usah. Yang penting kita partisipasi, kita happy, senang gitu ya, dan benefit yang kita dapatkan dari olahraga akan kita rasakan. Itu. Jadi ini penting ya Coach, karena kan Sangat. biasanya beberapa ya buat perwira Pertamina mungkin merasakan kayak simpelnya aja Coach, kita duduk ya Coach. Ya. Kerja kan duduk ya. Betul. Bukan kerja yang gimana gitu. Mungkin ada yang nggak duduk, cuman kalau mungkin ada yang ngerasain kerja duduk pulang nanti pegelnya luar biasa loh Coach. Ya benar. Ini sebenarnya kenapa sih Coach bisa terjadi, mungkin beberapa merasakan hal itu gitu? Ya, apalagi karena kemarin ya dengan kondisi pandemi di mana kita lebih sering pakai virtual dan lain sebagainya. Duduk diam dalam waktu lama itu sangat tidak bagus untuk fisik, postur, dan juga secara psikologis. Karena sekali lagi manusia itu nature-nya adalah bergerak. Nature dari manusia itu bergerak. Jadi kalau teman-teman merasa sudah mulai jenuh gitu ya, mungkin sebenarnya itu dimulai dari kita yang terlalu lama berada pada satu titik. Gitu ya. Jadi ya kita coba untuk lebih aktif gitu ya, menghindarkan diri dari duduk terlalu lama dan kemudian tidak ragu untuk mencoba banyak challenge. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Coach Afif, kalau kali kita sudah bahas motivasi, Ya. dorongannya deh semua udah kita bahas ya, untuk gimana akhirnya kita terjun. Tapi ini mungkin untuk perwira Pertamina sendiri nih Coach, ini sebenarnya kapan sih kita menyiapkan diri kita? Iya. Gimana Coach menurut Coach? Oke, bagaimanapun juga olahraga persiapan sangat penting gitu ya. Jadi rekan-rekan perwira Pertamina perlu untuk mengukur sekarang ada di stage yang mana atau di tahap persiapan yang mana. Kalau kita lihat sebelumnya mungkin kita itu nggak cocok buat saya, berat itu dan seterusnya. Maka ini ada di stage awal 1. Jadi kita masih unaware dengan apa yang akan kita lakukan.
Dan kita akan melihat promo Sebuse ini seperti kayaknya aku nggak akan ikut deh gitu ya. Nah ini adalah tahap 1 di mana kita nggak aware bahwa itu penting dan bagus untuk kita gitu ya. Lalu tahap 2-nya adalah kemudian kita mencoba melihat apa yang sudah berhasil dilakukan oleh teman-teman kita yang berolahraga atau yang let's say sudah punya physical exercise gitu ya. Oh ternyata mereka hidupnya lebih baik, istirahatnya lebih oke nih gitu ya, lebih ceria juga gitu ya. Terus kemudian terlihat keren kalau di kantor misalkan. Nah ini rekan-rekan yang kadang-kadang Anda tentu tidak inginkan teman kita itu kemudian terlihat kita jadi merasa tersaingi gitu kan ya. Oh aku mereka keren banget ya. Mulai muncul nih, ini tahapan yang kedua. Jadi kita dari unaware menjadi aware bahwa berolahraga adalah suatu hal yang keren dan menyenangkan gitu ya. Baru di tahap ketiga kita melakukan persiapannya, yaitu persiapannya macam-macam. Persiapan perlengkapan, persiapan menginstal aplikasinya, kemudian persiapan mungkin mulai mengelola waktunya gitu ya. Terus cari hal-hal yang menyenangkan untuk ditampilkan keluar, karena kita eranya digital sekarang, kita butuh untuk menampilkan itu di media sosial juga, jadi jangan nanggung gitu ya. Nah di tahap persiapan ini kita akan buat semuanya itu untuk mendukung apa yang kita kerjakan. Baru setelah 1, 2, 3 beres, kita akan beraksi dan akan beraksi bersama Sebuse. Perwira pastinya diingatkan kembali untuk gabung, jangan sampai kelewat pastinya inilah dia acara Sebuse High Five Fest 2022, persembahan dari Medical Jawa bagian Barat PT Pertamina Patraniaga. Dan yang pasti juga silahkan buat ikutan ya pastinya ya. Opening ceremony Sebuse High Five Fest 2022 Selasa 13 September 2022. Coach, wajib ikut? Siap, ya? Saya akan join. Pasti ya. Dan yang pasti juga silahkan untuk informasi dan juga pendaftaran kunjungi website kita di cwphealth.id. Dan jangan lupa juga untuk informasi semuanya bakal terupdate lengkap di Instagram kita di @medicalcbb. Yang pasti sekali lagi saya ucapkan terima kasih Coach. Terima kasih Desi, terima kasih. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Dan yang pasti juga inilah dia spesial sekali Sebuse High Five Fest 2022.